Salam properti, kembali lagi bersama saya Yudi di channel Broker Muda TV. Ya baik, sahabat properti, pada kesempatan hari ini saya ingin mengupdate informasi mengenai lahan atau proyek baru kami di Canggu, Bali. Ya, proyek villa di Canggu, Bali. Ya baik sahabat properti, sebelum lanjut dengan video kami, ingat share, like, dan subscribe, dan tekan tanda lonceng sehingga sahabat properti bisa update informasi mengenai video-video kami berikutnya. Ya, untuk lebih detailnya mari kita lihat ke lokasi. Saya di lokasi bersama dengan Pak Made, manajer di villa ini. Ya, untuk lebih detail mari kita. Halo, apa kabar? Sehat? Sehat. Selamat datang di lokasi pembangunan domisili villa. Iya. So jadi inilah kita di sini ya. Kita ada di Canggu. Semua orang tahu Canggu lagi hype. Vibe-nya Canggu lagi luar biasa sekarang. Pembangunan di Canggu tidak pernah berhenti. Harga tanah juga di Canggu juga melambung terus ya. Nggak pernah mau diam, nggak pernah mau menurun, apalagi kan. Iya. Kan sudah banyak sekarang tanah-tanah di Canggu ini sudah bukan lagi milik tangan pertama, sudah ada tangan kedua, tangan ketiga. Mereka jelas dong ingin cari untung kan. Nah, lokasi kita ini di Kayu Tulang. Kayu Tulangnya Kayu Tulang Selatan. Jadi biar orang-orang nggak bingung, Kayu Tulang itu ada dua perempatan di jalan utama Canggu. Yang ke sana itu Kayu Tulang Utara, agak sedikit jauh. Kayu Tulang Selatan ini kita sekarang jauh lebih dekat ke pantai. Pantainya macam-macam, ada Pantai Batu Bolong, ada Prerenan, itu kita dekat. Nah, pembangunan di Kayu Tulang ini kompleks ya, kompleks. Kita bilang kompleks dulu. Ada dua, satu yang di sebelah sana, terus satu yang kita domisili. Dengan adanya pembangunan villa yang satu itu, akses shortcut untuk ke pantai dibuat. Jadi kalau kita mau keluar dari domisili ini ke pantai, kita nggak usah keluar lagi ke jalan utama. Kita ada shortcut, makanya jadi 5 menit aja ke pantai. Nggak usah lama-lama, kita akan macet. Jadi dekat sekali, Pak, ya. Sangat dekat sekali. Terus Canggu sudah lengkap. Kalau kita ngomongin fasilitas pariwisata seperti Bali ya, Canggu sudah lengkap. Ada restoran, ada bar, ada hotel bintang 5. Nggak usahlah kita ngomongin beach club gitu ya. Apalagi ada satu beach club yang katanya terbesar di Asia Tenggara tuh, lagi beroperasi kan ya, Atlas itu kan. Terus ada Fins, kemudian ada Cafe Del Mar, sudah lengkap. Kemudian ada lagi yang biasa menjadi concern investor itu adalah fasilitas kesehatan. Kita dekat sekali dengan fasilitas kesehatan. Kita keluar ke Raya Canggu, belok kanan lagi sedikit, nggak lebih dari 5 menit itu ada rumah sakit, ada klinik kiri dan kanan jalan, sudah lengkap. Groceries ada dekat dari sini. Ada yang kayak Pepito, Fresh itu kan ada. Jadi Canggu ini sudah lengkap lah, strukturnya sudah terbangun. Jadi tidak dipertanyakan lagi kenapa jadi sangat mahal. Nah, kita lokasi kita ini di Kayu Tulang Selatan, luas tanah kita 19,5 are. Jalan kita ya Pak De ya. Ini jalan kita ini sudah milik sendiri. Ya, sudah milik sendiri. Jadi pribadi ke sini ya. Sudah dari jalan sendiri. Kemudian parkirnya ada di sebelah sana nih. Parkirnya ada di sebelah sana, dan itu parkirnya jadi satu kompleks parkir. Nanti semua kendaraan dari masing-masing pemilik ini nanti akan parkir di sana. Nah, masing-masing pemilik unit ini nanti mereka akan punya parkir sendiri, dan itu punyanya dia, tidak bisa dipakai oleh orang lain. Jadi nggak adalah orang nanti yang berantem masalah parkir ya. Plus kita juga nanti punya security di sini 24 jam. Kita one gate system. Kita punya CCTV, kita juga punya electric gate. Jadi nanti masing-masing unit ini mereka punya akses sendiri-sendiri mau masuk. Ya, jadi aman lah. Ya, ada security standby di sini 24 jam. Aksesnya cuma satu, parkirnya punya sendiri-sendiri, so jadi nggak ada yang rebutan parkir. Luas lahan kita 19,5 are. Luas lahan kita 19,5 are, terdiri dari 10 unit villa. Kita ada 3 unit 3 bedroom, kemudian ada 7 unit 2 bedroom villa. Luasan 2 bedroom villa itu 120 meter persegi. Cukuplah untuk sebuah 2 bedroom villa dengan
apa namanya, dengan klasifikasi kita di bintang 4 hotel lah, di bintang 4 villa lah. Iya. Ya, bintang 4 villa. Jadi apa namanya, fasilitasnya, bentuknya, desainnya, konstruksi bangunannya kita mengacu pada standar bintang 4. Iya. Lalu pertanyaannya, ini siapa sih yang punya gitu kan ya? Iya. Siapa yang punya? Ini kan banyak orang yang kadang-kadang ini kompleks ini siapa yang punya? Orang yang terkenal nggak? Iya. Orangnya pemain kakap nggak? Atau baru pemula? Jangan-jangan setengah jalan berhenti nih? Kan gitu ya? Iya. Nah, pemiliknya ini namanya Pak Afrian Bonjol. Beliau latar belakangnya high end, dari Jakarta, lokal ya, pengusaha lokal Indonesia. Jadi beliau sudah cukup pengalaman dalam bidang bisnis, tidak hanya di bisnis properti. Beliau punya beberapa hal lain juga yang beliau kerjakan. Jadi beliau tidak hanya mengurusi properti, itu satu. Beliau dari kalangan orang yang punya nama lah, punya reputasi. Orang yang punya reputasi. Jadi beliau tidak akan main-main lah. Hanya berapa sih harganya ini? Ya, beliau nggak akan merusak namanya dia dengan stop proyek dibiarin mangkrak, nggak mungkin. Iya. Gitu. Terus kemudian beliau ini komit, saya akan beli lahan, saya akan bangun secara serempak. Kita akan bangun secara serempak, tidak menunggu DP dulu. Kebanyakan kan, saya punya lahan nih, saya punya lahan nih, kemudian kita jualan, Pak DP dulu deh, baru kita bangun. Nah, kita enggak. Nah, terbukti kan? Nah, terbukti dari awal, dari bulan Februari 2020 ini, kita bangun di sini. Pembangunan jalan aja, sambil berjalan kita juga sambil marketing. Tidak sedikit sih saya dapat pertanyaan dari teman-teman agent ya, Pak ini nanti selesainya kapan, jadinya kapan, beneran selesai kan? Hal yang wajar. Yang bisa kita lakukan apa dari sisi apa namanya, pengelola? Ya buktikan. Saya setiap minggu kirim update progress. Saya kirim update progress ke teman-teman agent. Sampai dari minggu lalu sampai minggu ini segini, dari minggu ini sampai segini gitu kan. Jadi semua orang tahu, oh developernya komit, kan seperti itu ya. Nah, developernya komit. Kemudian lokasi kita di sini sudah untuk zonasi, kita sudah perumahan dan perdagangan jasa. Jadi aman, nggak main kucing-kucingan, nggak main uang bawah lagi sama siapapun itu ya. Jadi kita aman. juga udah aman lah ya. Jadi aman. Sertifikat kita sudah gabungkan semua. Kemudian nanti pada saat penyerahan nanti sertifikat akan dibagikan ke masing-masing orang. Jadi ini sertifikatnya individu. Kemudian PBG-nya juga masing-masing. PBG-nya juga masing-masing. So jadi dari sisi legalitas kita aman. Nah, sekarang di mana sertifikatnya? Nah, sertifikatnya sekarang ada di notaris. Jadi apa namanya, kita memang menaruh sertifikat di notaris supaya sebagai bukti bahwa sertifikat itu tidak bisa digunakan ke hal-hal lain. Kayak misalnya diagunkan untuk uang. Nanti ujung-ujungnya pembeli ke sini, mana sertifikatnya? Oh, tunggu masih di bank, saya punya utang, gitu kan? Ada. Jadi sertifikat semua kita taruh di notaris. Berarti intinya legalitas semua udah aman. Legalitas kita semua sudah oke, tidak usah dikhawatirkan lagi. Kalau misalnya saya sudah ada beberapa investor yang invest di sini, kita terbuka. Ayo kita mau cek due diligence gitu kan. Kita mau cek semua dokumen, silakan kita terbuka. Dan kita juga nggak maksa harus pakai notaris kita. Kalau misalnya klien merasa confidence dengan apa namanya, dengan notarisnya mereka sendiri, ayo silakan. Terbukti yang kemarin kan, notarisnya dari klien, kemudian notaris kita. Mereka bertanya, jadi di interview, notarisnya interview, Pak surat-surat mana, coba saya lihat sertifikatnya, coba saya lihat progresnya ini, itu dan segala macam. Akhirnya dari pihak notarisnya pembeli bilang, ini legal. Pak. Ya Pak D, berarti untuk ininya legalitas dan semuanya udah aman dan valid ya. Ya Pak D, untuk itu mari kita lihat ke blok yang 2 bedroom yang sebelah mana ya? Ini jalan masuknya ya, ini satu-satunya jalan masuk. Jadi selain yang unit nomor 1, 9 unit yang lainnya semuanya masuk dari sini. Nah ini nanti lebarnya 2,3 meter, di sebelah kanan kirinya nanti ini ada tanaman. Kemudian di tengah-tengah ini nanti akan dipaving. Semua area akses publik itu nanti akan dipaving, termasuk jalan utama, parkir, kemudian akses masuk ini semua nanti akan dipaving. Sebelah kiri kanan kita ini 2 bedroom.
Two bedroom ini, Pak. Two bedroom. Mereka ini berhadap-hadapan, tapi jangan khawatir. Pintu masuknya nggak begini. Pintu masuknya begini, selang-seling. Selang-seling dia. Pintu masuknya nanti selang-seling. Jadi nggak satu buka pintu, satunya buka pintu, kelihatan dalaman semua, nggak mungkin. Nggak mungkin. Nah, oke, kita tunjukin satu ya. Kita tunjukin satu yang two bedroomnya ya. Nah, ini adalah unit F7 namanya. Ini unit F7. Kemudian ini jalan masuknya segini, Pak. Ini jalan masuknya segini 2,20 meter. Kemudian menggunakan pintu kuadi Bali. Jadi biar masih ada ciri khas Balinya ya. Sekarang banyak ada ukiran itu, Pak. Ada. Sekarang banyak kita lihat pembangunan dengan gaya-gaya ini. Sebenarnya gaya-gaya itu sebenarnya tidak bukannya saya mencela ya, tapi biasanya itu kan tren ya. Tren itu kan ada masa waktunya. Tapi kalau kita mengusung budaya lokal, kita mengusung elemen lokal, itu biasanya terus up to date. Nggak ada habisnya. Pintu kuadi sampai kapanpun akan tetap ada pintu kuadi Bali ya. Nah, jadi kita represent sebagaimana kita ada di Bali ya, kita mewakili lah ini Bali ya. Jadi ini kita masuk di sini. Kemudian begitu kita masuk, ini di sini ada wooden deck, ada deck kayunya dari kayu ulin, abal-abal, kayunya kayu ulin. Jadi kayu ulin nanti akan masuk ke sana. Kemudian di sebelah kiri kita ini ada kebun kecil, Pak. Di sini ada kebun kecil. Di sini ada kebun kecil. Kemudian di depan di sebelah sini ini juga nanti ada kebun yang kecil. Ini aksesnya kemana-mana pakai kayu ulin. Nah, begitu kita masuk, kita langsung lihat kolam. Kita langsung lihat kolam renangnya. Nah, bagusnya lagi di domisili ya, Pak. Bagusnya lagi di domisili. Masing-masing unit ini kita buatkan sumur bornya sendiri-sendiri. Sumur bornya sendiri-sendiri, jadi tidak tergantung dari, karena kebanyakan pakai satu sumur bor, kemudian mereka punya tangki penampungan, habis itu baru disebar ke semua unit. Kita pakai sumur bor masing-masing, jadi pemakaian ya sudah terserah mereka sendiri. Airnya di sini kualitasnya bagus, di bawahnya batu cadas. Kita sudah pernah cek airnya, kualitasnya bagus, tidak payau, tidak kapur seperti di daerah selatan. Nah, kemudian kolamnya nanti ada tangganya. Kemudian yang di ujung kita itu, Pak, di ujung kita itu ada open living room sama kitchen. Open living room sama kitchen. Kitchen kecil ya, jadi tidak kitchen yang lengkap seperti itu. Karena kenapa? Kita di Canggu, semua fasilitas ada. Tamu pun saya ragu kalau tamu itu suka masak begitu mereka datang ke Canggu. Emang dong nggak bisa main ke sana, nggak bisa main ke sini. Artinya mereka juga ingin memanfaatkan fasilitas itu. Tapi kita juga menyediakan kalau misalnya mereka perlu untuk buat sesuatu atau untuk menghangatkan makanan atau mau bikin apa gitu yang ringan bisa. Kemudian di sebelahnya itu, Pak, ada sandek. Nah, di sebelah itu ada sandek, tempat duduk-duduk, dan juga bisa dari sini mengakses ke kamar. Nah, sekarang kita ini berdiri di living room. Kita menghadap ke bedroom. Ke bedroomnya. Nah, layoutnya adalah yang di paling ujung itu adalah kamar mandi. Kemudian kamar tidur. Kemudian kamar tidur. Dan yang terakhir adalah kamar mandi. Kamar mandi ya. Berarti pintunya pas di depan. Pintunya nanti ada di depan sini, depan kolam. Nanti sekeliling ini pakai kayu ulin semua. Kayak gitu. Ini untuk ukuran kolamnya berapa? Ini ukuran kolamnya 2 meter lebih sedikit, 6 meter lebih sedikit. Jadi sekitar 13 meter persegi. Dalamnya 1,4 itu adalah standar ya. Jadi banyak orang bilang bahwa kok dalamnya sekian, Pak, kurang dalam. Jadi harus dipahami juga bahwa standar untuk pembuatan kolam renang yang ada di dalam sebuah unit rumah ya segitu. Jadi untuk keamanan dengan kedalaman segitu kan logikanya orang-orang kan sekitar seini ya. Jadi masih kalau terjadi sesuatu emergensi masih lebih gampang lah mereka daripada terlalu dalam, kan susah nanti seperti itu. Untuk yang two bedroom ini kira-kira ukuran tanahnya berapa meter persegi? Nah, untuk yang two bedroom ini luas tanah kita 120 meter persegi dan luas bangunannya 108 meter persegi. Nah, kita sekarang masih tawarkan di harga 4M.
Iya. non furnish. Oh, non furnish Pak ya. Kemudian kalau mau furnish kita tawarkan di harga 4,2. Tapi sebenarnya harga itu adalah harga early bird. Kenapa? Karena proyeksi kami dari kantor, begitu bangunan ini nanti naik 60-70%, harganya sudah berubah lagi, kita kembali ke harga awal yang mana 4,6. Kemudian kalau bangunan selesai dan ada unit yang masih belum terjual, kita akan mulai jualan di angka 4,8 M. Itu artinya apa? Kalau misalnya Pak Made nih mau beli sekarang nih harga 4 M, tunggu setahun karena ini targetnya selesai setahun ya. Tunggu setahun, tahun depan ini kita jual, ini value-nya dia, nilainya dia 4,8 M. Optimis nggak kita? Optimis. Kenapa? Karena tetangga sebelah kita, kompleks yang sebelah itu mereka sudah jualan di angka 5,6 2 bedroom villa. Sementara kita di angka 4. Nah, mau kita mengejar ke sana itu masih ada kesempatan. Kalau misalnya kita suatu saat nanti dibandingkan, di sana 5,6, di sini masih 4. Kita capital gain-nya masih ada kesempatan. Jadi makanya kita sangat-sangat optimis sekali bahwa kita bisa mencapai angka itu. Ya kalau misalnya Pak Made lah punya uang mau taruh di bank, kan dapat bunga. Kemudian kalau Pak Made mau invest di sini, sementara villanya kita masih project, kita mau dong dari developer ingin memberikan sesuatu nilai buat para investor kita. Kita respect first time buyer kita lah istilahnya di sini ya. First time buyer kita respect. Mereka juga seyogianya bisa menikmati yang namanya capital gain. Jadi masih ada opportunity lah ke depannya seperti itu. Terus selain freehold untuk orang-orang kita juga terbuka untuk opsi leasehold. Karena kenapa? Karena peminatnya banyak juga bule-bule yang mau tinggal, yang mau investasi karena mereka tidak punya PMA, kemudian mereka WNA. Jadi leasehold adalah opsi yang terbaik. Dan bagusnya lagi domisili, kita kasih opsi leasehold 60 tahun. Oh, bisa sampai 60 Pak ya? 60 tahun. Jadi biasanya kan orang ngasih 25 tahun, kontrak harga sekian, potensi perpanjangan lagi 30 tahun itu misalnya, tapi nanti harga 30 tahun ya belakangan lah. Tahun ke-24 baru kita ngomongin harganya. Nggak tahu berapa. Tapi kita kasih yang 60 tahun harganya sama dengan harga freehold. Kalau kita hitung-hitungan furnish 4,2 M. 4,2 M kalau leasehold 60 tahun itu per tahun jatuhnya 70 juta. Iya, 70 juta. Kalau misalnya Pak Made nih orang Australia, warga Australia misalnya nih, ambil leasehold di sini. 60 tahun bayar 4,2 M. Jatuhnya setahun itu 70 juta. Kalau Pak Made mau sewakan ini setahun 250 juta paling enggak. Iya, jadi menggiurkan nggak? Iya. Nah, itu jadi sangat menggiurkan. Apa namanya? Jadi begitulah harga. Iya. Harga sewa tahunan di Canggu untuk 2 bedroom sudah di atas 200 juta. 200-250 juta itu untuk 2 bedroom. Sementara untuk 3 bedroom itu harganya di atas 300 juta. 300-350 lah seperti itu. Nah, oleh karena itu leasehold ini sangat-sangat diminati sekali oleh para WNA yang mau investasi di daerah sini. Karena terutama domisili ya, karena karena harga kita sangat kompetitif sekali dan potensi owner itu untuk memperoleh keuntungan sudah jelas depan mata tuh. Iya. Ya, sudah jelas depan mata seperti itu. Iya. Kalau untuk yang 3 bedroom luas tanahnya berapa? Kalau yang 3 bedroom kita punya satu aja sisanya. Kita punya satu sisanya. Itu yang di tengah-tengah itu luas tanahnya 170, luas bangunannya 176 meter persegi. Dia lantai 2. Nah, tapi jangan khawatir, jangan merasa bahwa nanti 3 bedroomnya yang 3 bedroom itu akan lebih tinggi daripada yang 2 bedroom. Enggak. Jadi secara estetika kompleks ini dibangun dengan jadi sama tinggi dia. Merata gitu ya. Sama tinggi dia. Jadi ground levelnya yang 2 bedroom ini akan sama tinggi dengan lantai satunya dia. Karena ground levelnya dia ada di bawah. Tetapi jangan salah, walaupun ground levelnya ada di bawah, dia bukan basement. Karena kontur tanahnya memang dibikin seperti itu. Tetap dia view-nya terbuka, ada kebun, kemudian kolam
kolam renang ada. Jadi dia tidak akan, jangan berpikir bahwa lantai 2 dia ada di basement, gelap, nggak ada udara, nggak ada matahari. Nah, terbuka kok di sini. Jadi terbuka, nanti lantai 2-nya, lantai 1-nya ada satu level dengan ini, atapnya nanti sejajar. Secara estetika cantik lah. Jadi nggak ada yang lebih tinggi, nggak ada yang lebih rendah dan segala macam. Ya lebih kurang seperti itu. Pak De bisa lihat sendiri konstruksi bangunannya seperti apa ya. Sekarang bagus waktunya untuk melihat ke sini. Pak De bisa lihat besi-besinya bagaimana, kualitas cornya bagaimana, pipa yang kita gunakan bagaimana. Kemudian apa namanya, ini pilenya ke bawah ini, bor pilenya ke bawah ini 6 meter dalamnya. Jadi bangunan ini konstruksinya aman dan sangat kuat sekali. Kuat ya, apa namanya, kita juga harus jamin kualitas ya. Iya, berarti ya tidak diragukan lagi ya, untuk kualitas pembangunan ini. Jangan hanya mikir saya cari villa yang murah, tapi kita nggak tahu dalamannya kayak gimana. Ya bisa jadi cor-corannya cuman main-main, ya kan? Bisa jadi besinya cuman besi ala kadarnya. Saya tidak mengatakan siapa ya, tapi ada baiknya juga kalau misalnya sebagai seorang buyer juga mempertimbangkan hal itu. Dari segi kualitas bangunan seperti apa, bahannya apa yang dipakai, kemudian konstruksinya bagaimana, siapa pelaksananya, apakah mereka sudah punya pengalaman. Kalau pelaksana kita ini sudah pengalamannya hanya kebetulan, kami juga bekerja sama di proyek-proyek kami yang lain dan semuanya sudah selesai, sudah terjual, sudah beroperasi dengan baik dan tidak ada kendala sampai sekarang. Jadi ya reputasinya bisa dipegang lah. Kayak gitu. Ya, berarti untuk pembangunan ini kita bikin perjanjian juga ya dengan pemborong. Jadi untuk waktunya juga udah kita gini ya. Iya. Jadi target penyelesaian semuanya sepakat bahwa di kuartal kedua 2023 dan itu memang harus dicapai. Semua orang memonitor pekerjaan ini, bahkan owner pun secara periodik mendapatkan laporan dari lapangan bahwa progres sampai saat ini sekian, ini yang dikerjakan, ini targetnya tercapai. Jadi dimonitor, karena jangan sampai molor, karena kan reputasi kita juga jelek, reputasi developer jelek, reputasi kita sebagai marketing juga jelek. Kemudian reputasi teman-teman agent yang membantu kita jualan juga jelek. Ya ujungnya kita ribut sama klien, nggak enak kan? Dan klien kita adalah klien-klien yang loyal. Kebetulan database-nya loyal semua. Jadi diikutilah. Kita taruh informasi tambahan, kita ada proyek di sini, mereka tertarik untuk juga invest. Seperti itu. Dan ya syukurlah. Yang 2 bedroom ini sudah mendekati habis. Sebelum selesai sudah mendekati habis. Jadi kita bisa katakan, saya tidak mau sombong ya, kita bisa patahkan mitos yang mengatakan bahwa hati-hati membeli villa yang tidak jadi, takut nanti enggak. Itu Sobat Properti, udah dijelaskan tadi bersama Pak Made bahwa pembangunan villa domisili ini sangat valid dan bagus sekali. Ya cocok ya Sobat Properti, kesempatan sekali untuk berinvestasi ya. Karena di Canggu ini ya untuk wisatawan lokal maupun asing ya lebih sering ke Canggu ya Pak De daripada ke Kuto itu ya Pak De. Lebih sering ke Canggu, seperti yang dibilang tadi, Canggu itu sudah lengkap, apa yang mau dicari ada di sini. Bahkan orang-orang yang tamu-tamu yang tinggal di Nusa Dua mau cari hiburan ya datangnya ke sini. Daripada jauh-jauh ke sini, mendingan di sini. Ya kan? Nah, seperti itu. Ya, baik Sobat Properti, sekian dulu video dari kami. Ingat share, like, subscribe, dan tekan tanda lonceng sehingga Sobat Properti bisa update video-video kami berikutnya. Oke Pak De, terima kasih. Selamat pagi.